Ini sering terjadi untuk para ahli wiridan, ya nggak semua, tapi banyak yang ahli wirid tapi sifatnya semakin keras. Itu karena hanya dengan pemokusan, tidak dibarengi dengan rasa. Oke, jadi yang biasa wiridan atau afirmasi dengan pemokusan pikiran, nggak masalah, dengan pemokusan nggak masalah, tapi dibarengi dengan melanjutkan video yang tadi Bapak Ibu. Di saat kita wiridan hanya dengan pemokusan itu ada dampaknya. Apa itu dampaknya? Gini, kita rajin wiridan, bahkan ini sering terjadi atau banyak terjadi, orang rajin wiridan, rajin mengamalkan yaitu suatu wirid, tapi kok keras orangnya, tapi kok mau menang sendiri dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Oke, saya jelaskan. Tapi sebelum menjabarkan, mari ngopi dulu Bapak Ibu. Ngopi dulu sambil mantengin kumbul mbok dimakan ikan. Soalnya saya lagi mancing. Lagi mancing di Keroyak, di Kedawung. Tempatnya di, kalau nggak salah, Sinangka. Oke. Jadi dampak dari kita wiridan dengan pemokusan itu dampaknya akan terjadi mungkin mau benar sendiri, jadi keras, jadi apa ya, nggak mau menerima pendapat orang lain, tersinggungan dan sebagainya. Itu salah satunya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena hanya dengan pemokusan. Pemokusan berarti itu menggunakan pikiran. Dan kalau kita lihat energi dari pikiran itu energinya adalah maskulin. Sehingga di situ egonya itu, maskulinnya tambah besar Bapak Ibu. Kalau kita hanya menggunakan pemokusan pikiran, energi maskulin atau sifat maskulin dalam diri kita itu malah semakin besar. Jadi merasa kuat, merasa bisa, gak mau dinasehati, mau menang sendiri. Itu salah satunya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu bagaimana? Ada, tetap solusinya ada Bapak Ibu. Umpama Bapak Ibu mau menggunakan pemokusan pikiran, itu dibarengi dengan penghayatan, jadi rasa. Karena energi pemokusan atau energi pikiran ini yang fokus ini disebut dengan maskulin. Terus kalau energi rasa atau dengan penuh penghayatan itu feminim. Sehingga nanti energi wirid kita itu menjadi energi yang tegas dan lembut gitu loh, penuh welas asih dan sebagainya. Jadi jangan hanya sekedar fokus tanpa adanya rasa, fokus ke bacaannya, fokus ke mungkin tujuannya, fokus ke cahaya lah, atau fokus ke sensasi lah. Itu nanti hanya akan menyebabkan ego kita semakin besar, energi maskulinnya, sehingga jadi merasa ini merasa itu, ya sifat-sifat yang keras gitulah, karena itu menggunakan dengan pikiran. Jadi untuk Bapak Ibu yang ahli wiridan, rajin wiridan, umpama afirmasi tenang, damai, bahagia, itu kata dan rasa itu dihadirkan jadi satu, sehingga kita akan mempunyai sifat yang lembut, yang bijaksana dan sebagainya. Jadi jangan hanya dengan pemokusan. Ini sering terjadi untuk para ahli wiridan, ya nggak semua, tapi banyak yang ahli wirid tapi sifatnya semakin keras. Itu karena hanya dengan pemokusan, tidak dibarengi dengan rasa. Oke, jadi yang biasa wiridan atau afirmasi dengan pemokusan pikiran, nggak masalah, dengan pemokusan nggak masalah, tapi dibarengi dengan penghayatan, sehingga nanti antara ketegasan dan kelembutan itu bebarengan, jalan bareng. Tapi kalau hanya dengan pemokusan saja, ya nanti tegas, keras, tapi nggak ada kebijaksanaan, nggak ada kelembutan, nggak ada kasih sayang, sehingga malah nanti munculnya menjadi keegoan.
Oke Bapak Ibu, jadi wiridan tetap lanjutkan, bukan salah wiridannya, karena kita tidak paham tata cara wiridan, afirmasi gitu. Jadi umpama yang dengan pemokusan ahli wirid sehari ribuan kali dan sebagainya, monggo tetap lanjutkan saja. Cuman lebih dihayati agar maskulin dan feminimnya itu seimbang. Jadi orang yang mungkin keras tapi nggak ada rasa kebijaksanaannya, kelembutannya, kasih sayangnya, berarti itu maskulinnya, energi maskulinnya yang terlalu gede. Kalau orang yang ngalah, nggak enakan dan sebagainya, itu energi feminimnya yang terlalu besar. Lah di sini adalah keseimbangan energi. Jadi nanti akan tegas tapi bijaksana, tegas tapi penuh welas asih dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, pemokusan dengan penghayatan jalan bareng agar tidak jomplang sebelah. Jomplang sebelah maksudnya energi maskulinnya itu ketinggian, energi feminimnya itu terlalu rendah, atau energi ini feminimnya tinggi, energi maskulinnya rendah. Itu akan menjadi, ya contoh lah, energi feminim tinggi tapi energi maskulin rendah, itu nggak enakan, ngalah dan sebagainya. Itu berarti energi feminimnya yang tinggi. Lah kalau energi maskulinnya yang tinggi itu nggak mau kalah, mau menang sendiri, keras, ya egois lah intinya lah. Itu kalau energi femininnya terlalu tinggi. Makanya feminim dan maskulin itu harus imbang, yin dan yang itu harus imbang. Jadi kalau energi pemokusan doang itu maskulinnya yang akan tinggi, tapi kalau dengan penghayatan doang tanpa kesadaran itu feminimnya yang tinggi. Jadi yo kesadaran, yo penghayatan jalan bebarengan, maka menjadi manusia yang ngempan papan. Kapan harus tegas, tapi tegasnya pun bukan karena kebencian tapi karena cinta kasih dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa wiridan kok malah jadi keras dan sebagainya, itu pemokusan yang tidak dibarengi oleh penghayatan. Nih saya lagi mancing lagi mancing sambil menikmati terik panasnya matahari. Lah ini tambah hitam ini, alhamdulillah nemu spot yang ada ininya, gubugannya. Biasanya di sana di sebelah rel kereta sana yang panasnya pol, kayak dijemur, kayak padi dijemur. Oke Bapak Ibu, lanjutkan saja. Bukan salah wiridannya, tapi karena kita belum paham tata caranya. Yang sudah wiridan ribuan kali setiap hari, monggo dilanjutkan. Yang biasanya hanya dengan pemokusan fokus kepada suara atau kepada bacaan atau kepada tujuan tertentu, lalu dihayati agar menjadi keseimbangan energi dalam diri kita.